Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sujud syukur bersama teman-teman saya yang akan menjelaskan setelah saya. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tentang sebab-sebab, dan yang ketiga tentang pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama yaitu tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat ini dalam artian nikmat yang terduga. Maksud dari terduga yaitu tiba-tiba datang kepada kita, bukan nikmat yang terus terjadi kepada kita secara konsisten. Contohnya yaitu nikmat memeluk agama Islam, nikmat Islam, iman, dan sebagainya. Contoh dari terduga ini misalnya ketika kita tiba-tiba mendapat kabar baik tentang nilai kita yang naik atau kita naik kelas contohnya dalam lingkungan sekolahan. Kemudian bukan hanya mendapat nikmat saja, sujud syukur ini bisa terjadi apabila kita mendapat atau terhindar dari musibah atau mara bahaya yang sedang menimpa kita secara terduga. Itu penjelasan tentang pengertian sujud syukur. Kemudian yang poin kedua, penjelasan tentang sebab-sebab yang melatar belakangi sujud syukur. Yang pertama tadi mendapat nikmat dari Allah secara terduga. Yang kedua terhindar dari mara bahaya yang sedang terjadi secara terduga juga. Baik, poin ketiga atau poin terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama tentang rukun-rukunnya. Salah satunya yaitu niat. Yang kedua suci dari hadas. Yang ketiga dilakukan dengan aurat yang tertutup. Itu salah satu rukun-rukunnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian sujud syahwi. Sujud syahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Nah, selanjutnya yaitu sebab-sebab melakukan sujud syahwi. Kenapa sih sujud syahwi itu dilakukan? Ya karena kita itu lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat tersebut. Nah, sebab-sebabnya yaitu 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku, sujud. Nah, dan yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Dan yang ketiga, lupa membaca doa qunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah sholat. Maka ketika kita lupa atau ragu dalam melakukan sholat, maka kita diharuskan melakukan sujud syahwi. Dan yang selanjutnya yaitu tata cara melakukan sujud syahwi. Dan yang pertama, sujud sebelum salam sebelum membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut: Subhanallah la yanamu wa la yazu. Selanjutnya yaitu bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Selanjutnya yaitu duduk sebentar,
takbir, lalu dilanjutkan dengan sujud kedua. Sujud kedua doanya itu seperti yang sujud yang pertama, yaitu subhana ma la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Saya Irhasiatin Nadhiro, saya akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika saat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal, pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran, sujud tilawah adalah hukumnya sunnah. Untuk yang selanjutnya yakni tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama ada di luar sholat dan yang kedua ada di dalam sholat. Untuk yang di luar sholat, tata caranya yaitu yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat melakukan sujud, dan itu sujudnya cukup 1 kali saja. Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Kemudian duduk sejenak lalu membaca salam. Untuk yang selanjutnya yakni tata cara melakukan sujud tilawah yang ada di dalam sholat. Itu ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Baik, di sini saya akan meneruskan keterangan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sujud syukur. Jadi hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud syukur ini, sebagai hamba Allah, kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan apabila kita mensyukurinya, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Selanjutnya yaitu keterangan dari hikmah sujud sahwi. Yang pertama, kita menyadari bahwa sebagai manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi mengingatkan kita untuk tidak berperilaku sombong dan angkuh. Dan hanya Allah lah yang berhak atas perlakuan seperti itu. Yang kedua, orang yang khilaf ataupun lupa itu harus segera memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita lupa dalam sholat, maka segeralah sujud sahwi. Hikmah selanjutnya yaitu hikmah sujud tilawah. Yang pertama yaitu dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua yaitu lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga yaitu bukti mendekatkan diri kepada Allah. Sekian, terima kasih.